Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo para pemuda remaja GKJ Ndagen Palur yang kami banggakan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Sehat, sukacita, bahagia, penuh semangat. Bapak Ibu dan anak-anakku, untuk mengawali pekan minggu ini, kita bertemu kembali dalam program Umat Saling Menyapa GKJ Ndagen Palur. Di awal pekan ini, saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anakku untuk belajar firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mempunyai sebuah cerita, yaitu tentang seorang buta yang berjalan di malam hari. Begini ceritanya. Ada seorang buta yang berjalan di malam hari. Orang buta itu berjalan dengan tongkat kebanggaannya. Di tangan kanannya ada tongkat yang setiap hari, setiap saat digunakan untuk petunjuk jalan. Dan di tangan kirinya, Bapak Ibu yang terkasih, orang buta tadi juga membawa lentera atau lampu. Jadi di tangan kanannya ada tongkat, di tangan kirinya ada lentera atau lampu yang menyala. Dengan andalan tongkatnya, ia berjalan dengan percaya untuk mencapai tujuannya, tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku, setiap orang yang bertemu dengannya, orang itu merasa aneh, janggal, lucu dan mentertawakan. Mungkin kalau kita juga berjumpa dengan orang buta tadi, kita pun juga akan merasa aneh. Mengapa orang buta itu jelas-jelas dia sudah buta, tidak melihat, kok membawa lentera? Mungkin kita mentertawakan dan mengejek. Lalu orang buta tadi merasa ditertawakan, diejek, diumpat, maka orang buta itu menjawab, "Walaupun saya tidak bisa melihat apa yang ada di depanku, ya, tapi orang lain bisa melihat saya. Lampu ini membuat jalanan menjadi terang dan juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya." Ternyata Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, orang buta tadi mempunyai keinginan agar di dalam kehidupannya ataupun di dalam dia berjalan tidak menjadi sandungan orang lain. Dia membawa lentera untuk petunjuk bahwa ada seorang yang berjalan. Jadi jikalau dia nanti berpapasan dengan orang-orang, orang-orang itu akan menghindar, tidak akan menabrak mereka atau tidak menabrak orang buta tadi. Ternyata dia bermaksud demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terang yang kita miliki berasal dari sumber terang itu sendiri, yaitu terang yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terang akan bersinar dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Kalau terang itu hadir, maka kegelapan akan sirna. Terang dari Tuhan menjauhkan kita dari kegelapan, sehingga kita bisa
mengetahui jalan yang sedang kita tempuh. Mana yang jalan yang harus kita lewati, mana jalan yang harus kita lalui, dan mana yang harus kita hindari. Tuhan Yesus adalah terang yang sejati, dan kita adalah anak-anak terang yang seharusnya memantulkan terang itu. Ibarat sebuah cermin yang dihadapkan pada sumber terang, misalnya matahari. Maka cahaya matahari akan dapat dipantulkan kembali oleh cermin itu. Maka begitulah seharusnya hidup kita, selalu dihadapkan pada Tuhan untuk memancarkan kembali terangnya, kebaikannya, dan kasihnya pada setiap orang lain di sekitar kita yang tidak memandang ras, suku, agama, kaya, miskin, dan sebagainya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Mas Anung pada beberapa hari yang lalu. Dia mengunjungi salah satu pondok pesantren. Dia mengikat, mempersatukan dengan ikatan kasih. Sama seperti kita menyenangkan penerang dalam keadaan gelap. Kita akan meletakkannya di tempat yang tinggi supaya sinarnya menerangi seluruh ruangan. Karena itu, marilah kita pandang terang Allah, agar kita bisa melihat jalan yang benar dan tidak tersesat. Kita pantulkan terang itu agar orang lain bisa melihat sumber terang yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita pantulkan terang itu sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan atas terang yang telah diberikannya dalam hidup kita. Seperti cerita orang buta tadi, walaupun dia buta, dia masih bisa memberikan cahaya bagi orang lain. Terlebih kita yang diberi kesempurnaan. Marilah melalui tingkah laku dan perbuatan kita pantulkan terang Tuhan. Amin. Demikian sapaan pada hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2020. Biarlah menjadi kekuatan kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita hidup di masyarakat untuk memantulkan sinar yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat yang indah ini Tuhan, kami menghadap kehadiran Engkau untuk mengucapkan syukur kami Tuhan atas berkat anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Dan saat hari ini Tuhan, Engkau perbolehkan kami belajar akan firman-Mu di dalam Injil Matius 5 ayat 16. Biarlah terang-Mu semakin menyala-nyala, biarlah kami boleh memancarkan terang kasih-Mu di sekitar kami, di lingkungan kami, di masyarakat kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memakai hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, jikalau pada saat ini negara kami masih banyak permasalahan, terlebih di dalam wabah COVID ini Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi negara kami. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk memaknai apa yang terjadi pada saat ini. Kami serahkan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengangkat sakit penyakit. Engkau sendiri yang akan menyirnakan segala wabah di Indonesia ini. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Dagen Palu. Biarlah melalui gereja kami boleh berkarya untuk memuliakan nama-Mu.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami para lansia. Kiranya Engkau juga senantiasa menjagai mereka, memberi pengharapan kepada mereka, memberi kekuatan fisik maupun mentalnya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini senantiasa berserah dan berseru kepada Engkau. Kepada anak-anak kami, para pemuda remaja yang menjadi generasi penerus GKJ Ndagen Palu Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa sertai mereka, lindungi mereka, beri kemampuan di dalam mengembangkan bakat-bakatnya. Tuhan, di dalam kami belajar akan firman-Mu pada hari ini, terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan dosa. Segala seru doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini Tuhan, kami haturkan beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dadah.